Jadi ini kan BIMTEK ini kan bimbingan teknis memang yang kita lakukan bekerja sama dengan anggota dewan kita dan Depdagri, ya kan. Nah, kami setiap tahun melakukan pembekalan terhadap anggota DPR yang berasal dari Partai Bulan Bintang. Jadi prinsipnya pemantapan saja, seperti hari ini kan pendalaman tugas keanggotaan gitu. Pembicaranya itu ada dari Depdagri, Bawaslu, KPU, kemudian KPK, ya kan. Jadi, terkait dengan hubungan kerja antara legislatif dengan pemerintah. Gitu. Strategi menghadapi pemilu 2024 sendiri Pak untuk PBB? Ya, jadi PBB ini kan karena kita harus mengikuti verifikasi administrasi dan faktual. Jadi kita harus menyiapkan infrastruktur yang baik di sebanyak 34 provinsi, 100% di tingkat kabupaten kota dan 75% di tingkat PAC atau kecamatan. Persiapan inilah yang sedang kami lakukan. Karena PBB ini sudah berkali-kali, 3 kali ini lakukan gugatan terus, lolosnya melalui gugatan. Tapi untuk yang sekarang, saya dengan teman-teman meminta untuk sekaligus kita lolos. Jadi memang harus kita persiapkan betul. Mudah-mudahan insya Allah kita udah siap ini. Tinggal nanti verifikasi, ya, mudah-mudahan verifikasi ini kita dikatakan lolos oleh KPU. Gitu. Pak, berdasarkan data malam ini berapa DPD yang datang Pak? Hari ini yang hadir DPRD kita sekitar 200-an orang dari 223 orang. Jadi alhamdulillah hampir sebagian besar hadir dan hampir sebagian besar siap untuk mengikuti acara BIMTEK sampai tanggal 5. Gitu. Untuk pemilu yang tahun 2024 targetnya untuk ke DPR? Ya, pemilu 2024 target kita itu untuk DPR RI lolos 4% parliamentary threshold. Kita targetkan sekitar 30 kursi DPR RI. Kemudian untuk DPR Kabupaten Kotanya mengikuti. Jadi insya Allah kita akan menambah kabupaten kota dan provinsi. Karena kenapa? Kami meyakini betul bahwa PBB tahun 99 sampai dengan 2009 pernah berjaya, pernah ada anggota dewan DPR RI-nya begitu. Jadi begitu. Terkait Ketua DPW DKI pindah ke PAN. Oh, enggak masalah. Itu pilihan. Jadi ketika beliau pindah itu suatu hal yang biasa menurut kita. Kakaknya Pak Yusril juga pindah ke Demokrat, biasa menurut kita, tidak ada masalah. Yang penting buat kita ketika demokrasi ini mereka memilih sesuatu yang mereka mungkin itulah pilihan mereka, ya kita tidak bisa larang, ya kan. Jadi tapi kami tidak kehilangan kader. Justru ada sudah Pak Saiful tadi di DKI, dan Pak Saiful insya Allah memperkuat posisi kita di 6 kabupaten kota di DKI. Dan DKI kita punya target setiap dapil 1 kursi, gitu. Karena PBB tahun 2099 sampai 2004 pernah kita ada kursi di DKI, gitu. Jadi akan kita rebut kembali. Gitu. Harapan ke depannya Pak? Harapan ke depan untuk PBB Pak? Ya, harapan kita tentunya dengan kita menghasilkan calon-calon legislatif yang duduk di legislatif ini, ya berharap banyak beliau-beliau ini nanti akan memberikan kontribusi yang baik untuk rakyat, untuk bangsa, untuk umat yang ada di Indonesia. Jadi mudah-mudahan kita akan menempatkan calon-calon yang baik-baik dan memang untuk kepentingan negara. Gitu. Itu ya. 2024 ini sebentar lagi. Kita tidak bicara koalisi dulu. Saya sudah mengatakan bahwa partai ini akan menentukan sikap setelah lolos verifikasi. Kalau belum lolos mau ngomong apa? Ya kan? Karena mereka sekarang kayak PAN, P3, kemudian Golkar itu bicara karena mereka punya kursi di DPR. Kalau kita kan tidak. Nah, karena kita tidak punya itulah kita konsentrasi dulu untuk verifikasi administrasi dan faktual. Ya.